Setelah melewati usia 75 tahun, banyak orang mulai bertanya-tanya berapa lama lagi saya akan hidup. Apakah saya masih kuat 5 atau 10 tahun ke depan? Jawaban dari pertanyaan ini ternyata tidak selalu ditemukan di rumah sakit atau lewat hasil tes darah. Justru, salah satu tanda paling akurat yang memprediksi umur panjang setelah usia 75 bisa dilihat dari satu hal sederhana, yaitu kecepatan berjalan Anda. Penelitian ilmiah berskala besar menunjukkan bahwa kecepatan berjalan adalah indikator kuat dari harapan hidup orang lanjut usia. Studi yang diterbitkan di jurnal ilmiah JAMA menyimpulkan bahwa orang tua yang berjalan lebih cepat cenderung hidup lebih lama. Ini bukan soal siapa yang atletis atau lebih muda, tapi soal kesehatan menyeluruh dari tubuh Anda. Mengapa kecepatan berjalan begitu penting? Karena saat Anda berjalan, tubuh melibatkan banyak sistem sekaligus. Jantung memompa darah, paru-paru memasok oksigen, otot kaki bergerak, otak mengatur koordinasi, dan tulang menjaga keseimbangan. Jika semua sistem bekerja baik, maka kecepatan berjalan tetap stabil dan bertenaga. Tapi kalau ada satu sistem mulai menurun, itu langsung terlihat dari cara Anda melangkah. Sebuah angka penting yang sering digunakan dalam penelitian adalah 1 meter per detik. Jika Anda bisa berjalan setidaknya 1 meter per detik secara stabil, artinya tubuh Anda masih berfungsi cukup baik dan punya kemungkinan hidup lebih lama. Sebaliknya, jika kecepatan berjalan Anda di bawah 0,6 meter per detik, risiko kesehatan meningkat dan harapan hidup menurun secara signifikan. Contoh konkretnya seperti ini. 2 orang pria, sama-sama berusia 78 tahun. Yang satu masih berjalan tegap dan cepat setiap pagi. Yang satunya harus sering berhenti karena kelelahan atau kehilangan keseimbangan. Berdasarkan data ilmiah, pria pertama punya kemungkinan bertahan hidup hingga 10 tahun ke depan. Sedangkan pria kedua cenderung memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami komplikasi kesehatan atau kehilangan kemandirian dalam waktu lebih singkat. Apa penyebab kecepatan berjalan melambat? Banyak faktor bisa memengaruhi. Salah satunya adalah kekuatan otot kaki yang menurun seiring bertambahnya usia. Selain itu, masalah pada jantung, paru-paru, saraf, atau bahkan ketakutan akan jatuh juga membuat seseorang berjalan lebih pelan. Namun kabar baiknya adalah, kecepatan berjalan bukanlah sesuatu yang tetap. Anda bisa memperbaikinya lewat latihan dan gaya hidup aktif. Saran dari para ahli adalah melatih kaki secara rutin. Jalan kaki setiap pagi selama 20 hingga 30 menit. Latihan naik turun tangga atau peregangan ringan bisa memperkuat otot dan memperbaiki keseimbangan. Selain itu, konsumsi makanan bergizi tinggi protein juga membantu menjaga massa otot. Jangan abaikan juga pentingnya menjaga berat badan ideal dan menjaga tekanan darah tetap stabil. Anda bisa mengukur sendiri kecepatan berjalan di rumah. Cukup tandai jarak 4 meter lalu berjalan dengan kecepatan biasa dan catat waktunya. Jika Anda menyelesaikan jarak tersebut dalam waktu 4 detik atau kurang, kecepatan Anda adalah 1 meter per detik atau lebih. Ini tanda bagus. Jika lebih lambat, itu sinyal untuk mulai memperbaiki kondisi tubuh secara keseluruhan. Yang membuat tanda ini penting adalah karena ia mudah diamati. Anda tidak perlu alat medis mahal atau pergi ke klinik. Cukup perhatikan bagaimana Anda berjalan setiap hari. Apakah langkah Anda cepat atau pelan? Apakah Anda mudah lelah saat berjalan? Apakah Anda butuh pegangan? Atau sering kehilangan keseimbangan? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu bisa menjadi prediktor nyata dari masa depan kesehatan Anda. Jadi mulai hari ini, perhatikan cara Anda berjalan. Bukan sekadar aktivitas biasa, tapi itu adalah sinyal dari tubuh Anda. Apakah Anda masih kuat untuk bertahan hidup lebih lama? Atau butuh perhatian medis dan perbaikan gaya hidup segera?
Setelah Anda mengetahui bahwa kecepatan berjalan adalah indikator penting tentang harapan hidup di usia lanjut, kini mari kita lanjutkan dengan dua tanda lainnya yang lebih tersembunyi tapi tidak kalah penting. Banyak orang mengabaikannya karena tidak terasa langsung. Padahal dua hal ini bisa menentukan apakah seseorang tetap sehat di usia 80-an atau mulai menurun drastis. Tanda pertama adalah kekuatan genggaman tangan. Tanda kedua adalah fungsi daya ingat dan kemampuan berpikir. Mari kita mulai dari genggaman tangan. Tidak banyak orang sadar bahwa genggaman tangan bisa menjadi cermin dari kekuatan tubuh secara menyeluruh. Tapi berbagai penelitian medis besar telah membuktikan hal ini. Genggaman tangan yang lemah ternyata bukan hanya soal otot tangan, tetapi menjadi tanda bahwa tubuh sedang mengalami penurunan kekuatan, kemampuan saraf, bahkan cadangan energi. Dalam studi yang dilakukan terhadap ribuan lansia di Jepang, Eropa, dan Amerika, ditemukan bahwa mereka yang memiliki genggaman tangan lemah memiliki risiko kematian lebih tinggi dalam 5-10 tahun berikutnya dibanding mereka yang genggamannya kuat. Bahkan ketika faktor lain seperti tekanan darah, berat badan, atau riwayat penyakit jantung sudah dikontrol, kekuatan genggaman tetap muncul sebagai indikator penting. Kenapa bisa begitu? Karena genggaman tangan tidak bekerja sendiri. Untuk bisa menggenggam sesuatu dengan kuat, otak harus memberi sinyal ke saraf, lalu saraf mengirimkan sinyal ke otot, dan otot harus cukup sehat untuk merespon. Ini adalah rangkaian sistem tubuh yang bekerja bersamaan. Jika salah satu terganggu, genggaman menjadi lemah. Cara mengeceknya sangat sederhana. Anda tidak butuh alat mahal. Coba genggam erat botol berisi air penuh, lalu tahan selama 10 detik. Apakah tangan Anda cepat lelah? Apakah terasa nyeri? Apakah botolnya tidak stabil? Itu semua bisa menjadi tanda kekuatan menurun. Bila tersedia, Anda bisa menggunakan alat dinamometer di puskesmas atau klinik kesehatan untuk mengetahui hasil yang lebih presisi. Bagi pria lansia, kekuatan genggaman ideal di atas 26 kg. Untuk wanita, sekitar 18 kg ke atas. Tapi angka bukanlah segalanya. Yang penting adalah perhatikan apakah genggaman Anda makin lemah dari tahun ke tahun. Jika ya, berarti ada hal yang harus dibenahi. Latihan memperkuat tangan bisa dilakukan mulai dari hal kecil. Menggunakan bola karet kecil dan dipencet berkali-kali. Memeras handuk basah. Membawa kantong belanja tanpa bantuan. Atau membuka toples sendiri tanpa meminta bantuan cucu. Aktivitas harian seperti ini, jika dilakukan rutin, bisa memperbaiki kekuatan genggaman secara perlahan. Tapi pasti, jangan lupakan juga pentingnya asupan nutrisi. Banyak lansia yang mengalami penurunan kekuatan tangan bukan karena kurang latihan, tapi karena kekurangan protein atau vitamin D. Konsumsi tahu, tempe, telur, susu, ikan, dan kacang-kacangan sangat disarankan. Kombinasi antara asupan dan latihan bisa menjaga kekuatan tangan tetap stabil hingga usia 85 tahun ke atas. Sekarang kita masuk ke tanda kedua, daya ingat. Daya ingat adalah salah satu aspek yang paling rentan menurun seiring usia. Tapi bukan berarti setiap lansia pasti mengalami kepikunan. Justru, daya ingat yang tajam adalah sinyal bahwa otak Anda masih sehat dan kemungkinan umur panjang Anda masih tinggi. Masalahnya, banyak orang menganggap lupa adalah hal biasa. Lupa menaruh kunci, lupa nama, lupa agenda harian. Namun bila ini terjadi terlalu sering dan membuat Anda kesulitan dalam aktivitas sehari-hari, maka ini bukan sekadar lupa biasa. Ini bisa menjadi gejala awal dari gangguan kognitif ringan atau bahkan demensia. Studi dari Harvard dan Universitas Cambridge menunjukkan bahwa lansia dengan daya ingat stabil dan kemampuan fokus yang baik memiliki peluang hidup lebih lama dan lebih mandiri.
Otak yang aktif dan sehat juga mendukung keseimbangan emosi, kemampuan bicara, dan bahkan kontrol gerak tubuh. Menjaga daya ingat bisa dilakukan dengan cara-cara sederhana. Membaca setiap hari, bermain teka-teki silang, mendengarkan cerita dan mencoba menceritakannya kembali. Bahkan aktivitas harian seperti memasak sambil mengingat resep tanpa catatan bisa melatih otak secara alami. Berinteraksi sosial juga penting. Percakapan dengan tetangga, cucu, atau teman sebaya bisa melatih otak merespon informasi dan mempertahankan daya fokus. Jangan menutup diri. Otak yang terlalu lama tidak dipakai akan menurun lebih cepat. Tidur cukup, menghindari stres berkepanjangan, dan menjaga pola makan juga berpengaruh besar. Nutrisi untuk otak seperti omega-3 antioksidan dari sayur dan buah, serta cukup air setiap hari akan membantu menjaga fungsi otak di usia lanjut. Intinya, baik genggaman tangan maupun daya ingat adalah dua sinyal penting dari tubuh. Jika keduanya mulai menurun, itu adalah alarm awal bahwa kondisi tubuh tidak lagi sekuat dulu. Tapi bila Anda masih mampu menggenggam dengan stabil dan berpikir dengan jelas, peluang untuk hidup sehat lebih lama tetap sangat terbuka. Setelah membahas kekuatan genggaman tangan dan daya ingat, kita beralih ke dua tanda berikutnya yang seringkali tidak diperhatikan dengan serius, yaitu nafsu makan dan kualitas tidur. Keduanya merupakan indikator penting yang muncul lebih halus dibandingkan gejala fisik lainnya, namun berdampak besar pada harapan hidup seseorang setelah usia 75 tahun. Mari kita mulai dengan nafsu makan. Banyak lansia mengalami penurunan selera makan seiring bertambahnya usia. Mereka merasa cepat kenyang, tidak tertarik terhadap makanan, atau bahkan menolak makan tanpa alasan medis yang jelas. Ini bukan sekadar soal malas makan. Dalam dunia kedokteran, kehilangan nafsu makan di usia tua bisa menandakan penurunan fungsi tubuh secara keseluruhan. Ketika seseorang tidak merasa lapar atau makan hanya sedikit setiap hari, asupan nutrisi menjadi sangat minim. Akibatnya, tubuh kekurangan energi untuk memperbaiki sel, menjaga kekebalan, dan mempertahankan massa otot. Ini adalah awal dari sindrom frailty atau kondisi tubuh yang lemah secara menyeluruh. Sebuah studi dari Jepang menunjukkan bahwa lansia yang masih memiliki nafsu makan tinggi dan menikmati makanan setiap hari cenderung hidup lebih lama, lebih aktif, dan lebih jarang dirawat di rumah sakit. Sementara itu, penurunan drastis dalam nafsu makan sering menjadi tanda awal dari gangguan metabolisme, inflamasi tersembunyi, bahkan masalah psikologis seperti depresi. Apa saja tanda-tanda yang harus diwaspadai jika Anda atau orang terdekat mulai sering melewatkan makan? Menolak makanan favorit, kehilangan berat badan tanpa sebab jelas, atau makan dengan porsi sangat kecil, itu adalah sinyal bahwa tubuh sedang tidak dalam kondisi seimbang. Dalam jangka panjang, ini bisa mempercepat proses penurunan fungsi tubuh dan memperpendek usia harapan hidup. Untuk menjaga nafsu makan tetap sehat, ada beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan. Pertama, buat suasana makan yang menyenangkan. Jangan makan sendirian terus-menerus. Makan bersama keluarga bisa menambah semangat. Kedua, pilih makanan yang bervariasi dan mudah dikunyah. Kadang bukan karena tidak lapar, tapi karena sulit makan akibat gigi atau tenggorokan. Ketiga, makan dalam porsi kecil tapi sering. Tidak perlu memaksakan 3 kali makan besar. Bisa dibagi menjadi 5 atau 6 porsi kecil dalam sehari. Jangan lupakan pentingnya minum cukup air dan hindari makanan yang terlalu hambar atau terlalu kering. Rempah-rempah alami, aroma wangi, atau sedikit sentuhan pedas ringan bisa membangkitkan nafsu makan secara alami tanpa harus memakai penyedap buatan. Sekarang kita masuk ke tanda kelima, yaitu kualitas tidur. Tidur adalah waktu bagi tubuh untuk memulihkan diri, memperbaiki sel, menyeimbangkan hormon, dan mengistirahatkan otak.
Jika tidur Anda terganggu, maka seluruh sistem tubuh ikut terganggu. Banyak orang mengira bahwa tidur hanya soal durasi, padahal yang lebih penting adalah kualitas tidur itu sendiri. Lansia yang tidak tidur nyenyak sering terbangun di malam hari, mengalami mimpi buruk berulang, atau merasa lelah saat bangun tidur, berisiko mengalami gangguan jantung, tekanan darah tinggi, hingga masalah metabolisme seperti diabetes. Lebih dari itu, tidur yang buruk mempercepat penurunan daya pikir, memperparah stres, dan menurunkan sistem imun. Sebuah studi dari University of California menemukan bahwa orang lanjut usia yang tidur nyenyak minimal 6 jam per malam memiliki risiko kematian lebih rendah dibanding mereka yang tidurnya kurang dari 4 jam atau tidur terlalu tidak teratur. Selain itu, ritme tidur yang stabil juga berkaitan dengan suasana hati yang lebih baik, energi lebih stabil di siang hari, dan penurunan risiko jatuh akibat kelelahan. Lalu bagaimana cara mengetahui kualitas tidur Anda baik atau tidak? Jika Anda sering bangun lebih dari 2 kali di malam hari tanpa alasan jelas, merasa pusing di pagi hari, mengantuk terus-menerus di siang hari, atau membutuhkan tidur siang yang lama setiap hari, bisa jadi itu pertanda kualitas tidur Anda rendah. Bila terus berlanjut, ini akan berdampak langsung pada kesehatan jantung, otak, dan sistem kekebalan tubuh. Untuk memperbaiki kualitas tidur, ada beberapa cara yang bisa diterapkan. Hindari tidur siang terlalu lama. Ciptakan rutinitas tidur dan bangun yang sama setiap hari. Hindari cahaya terang dan suara bising menjelang tidur. Matikan TV atau ponsel setidaknya 30 menit sebelum waktu tidur. Jangan konsumsi kopi atau teh berkafein setelah sore hari. Dan bila memungkinkan, lakukan relaksasi ringan seperti mandi air hangat atau minum susu hangat sebelum tidur. Tidur adalah fondasi dari seluruh fungsi tubuh. Tanpa tidur yang cukup dan berkualitas, semua upaya menjaga kesehatan lainnya menjadi tidak maksimal. Maka, jika Anda ingin memperpanjang usia dengan kondisi tubuh tetap kuat, pastikan tidur Anda terjaga setiap malam. Gabungan antara nafsu makan yang stabil dan tidur yang berkualitas menciptakan kondisi tubuh yang seimbang, hormon yang teratur, dan pikiran yang tenang. Semua ini menjadi pondasi penting bagi lansia untuk bertahan sehat hingga usia lanjut. Setelah memahami kelima tanda penting yang bisa memprediksi berapa lama seseorang akan hidup setelah usia 75 tahun, sekarang mari kita rangkum dan gambarkan secara nyata. Seperti apa profil seorang lansia yang secara ilmiah memiliki peluang besar untuk hidup lebih panjang dan tetap mandiri di masa tua? Ilmu pengetahuan tidak berbicara berdasarkan asumsi, tetapi dari data dan pola nyata. Ratusan ribu lansia di berbagai negara telah menjadi subjek penelitian jangka panjang. Hasilnya memperlihatkan bahwa umur panjang bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Ada ciri-ciri khusus yang hampir selalu muncul pada mereka yang mampu bertahan hidup sehat hingga usia 80, 50, 90, bahkan melewati angka 95 tahun. Mari kita mulai dari tanda pertama, kecepatan berjalan. Orang-orang tua yang punya peluang umur panjang biasanya masih mampu berjalan dengan langkah stabil, tanpa terseret atau sering berhenti. Mereka tidak selalu harus cepat seperti orang muda, tapi ritme langkah mereka tetap teratur dan kuat. Mereka bisa berjalan 10-15 menit tanpa merasa sesak atau terlalu lelah. Ini menunjukkan bahwa sistem jantung, paru, dan otot mereka masih bekerja cukup baik. Lalu masuk ke tanda kedua, kekuatan genggaman tangan. Lansia yang kuat secara fisik umumnya masih mampu memegang gelas dengan stabil, membuka toples, atau membawa tas belanja ringan tanpa kesulitan. Genggaman tangan yang masih bertenaga menandakan bahwa sistem saraf dan otot mereka belum mengalami penurunan drastis. Ini adalah salah satu sinyal bahwa tubuh mereka masih punya cadangan energi untuk menopang kehidupan harian. Tanda ketiga, fungsi daya ingat dan konsentrasi juga sangat menentukan.
Lansia yang punya umur panjang biasanya masih bisa bercerita dengan lancar, mengingat kejadian penting, dan tidak kesulitan mengikuti pembicaraan. Mereka aktif secara mental, suka membaca, menulis, atau berdiskusi. Otak mereka tetap terhubung dengan lingkungan. Mereka mungkin sudah lupa hal kecil seperti tempat menyimpan kacamata, tapi tetap mampu membuat keputusan dengan logis dan memahami konteks. Kita lanjut ke tanda keempat, nafsu makan yang stabil. Dalam banyak kasus, lansia yang masih memiliki selera makan cenderung lebih sehat. Mereka tidak merasa mual terhadap makanan, menikmati waktu makan, dan makan dengan teratur. Nafsu makan adalah cerminan dari keseimbangan hormon, pencernaan yang baik, dan mental yang stabil. Mereka yang tetap menyukai makanan sehat dan makan dengan sukacita menunjukkan bahwa tubuh mereka belum kehilangan kemampuannya menyerap nutrisi dengan baik. Dan akhirnya, tanda kelima, kualitas tidur yang baik. Lansia yang bisa tidur nyenyak selama 6-7 jam setiap malam, bangun dengan perasaan segar dan tidak terlalu terganggu oleh gangguan tidur, memiliki kemungkinan besar untuk hidup lebih lama. Tidur yang berkualitas mendukung perbaikan sel, menjaga imun tubuh, serta mengatur hormon penting seperti kortisol dan insulin. Tanpa tidur yang baik, tubuh akan cepat menua walaupun asupan makan cukup. Gabungan dari kelima tanda ini membentuk profil khas dari lansia dengan peluang hidup panjang. Mereka aktif secara fisik, stabil secara emosional, terhubung dengan lingkungan sosial, dan memiliki rutinitas sehat setiap hari. Mereka tidak harus kaya atau hidup mewah. Yang penting adalah keseimbangan tubuh dan pikiran tetap terjaga. Yang menarik, banyak dari lansia ini bukan hanya hidup lama, tapi hidup dengan berkualitas. Mereka bisa mandi sendiri, berpakaian tanpa bantuan, menyapu halaman, memasak, dan bahkan merawat cucu. Mereka bukan hanya bertahan hidup, tapi tetap berperan di dalam keluarga dan lingkungan. Lalu apakah orang yang tidak memiliki semua tanda ini pasti akan pendek umur? Tentu tidak. Ini bukan soal nasib, tapi tentang peluang. Semakin banyak tanda positif yang dimiliki seseorang, semakin besar peluangnya untuk bertahan hidup lebih lama. Sebaliknya, semakin banyak tanda peringatan yang muncul, maka perlu dilakukan tindakan cepat agar kondisi tidak memburuk. Perubahan kecil bisa membawa dampak besar. Jika hari ini Anda merasa genggaman tangan melemah, segera mulai latihan ringan. Jika tidur terganggu, perbaiki pola istirahat. Jika mulai sering lupa, aktifkan otak melalui aktivitas sederhana. Tubuh manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk memperbaiki diri, bahkan di usia 80 tahun sekalipun. Jadi, kesimpulannya, lansia yang punya peluang hidup panjang adalah mereka yang masih bisa berjalan stabil tanpa cepat lelah, memiliki genggaman tangan yang kuat dan terkontrol. Daya ingatnya cukup baik untuk menjalankan aktivitas harian. Nafsu makannya tidak menurun drastis dan pola makan teratur. Tidurnya nyenyak, bangun dengan tubuh segar. Tidak perlu sempurna di semua aspek, tapi kombinasi dari sebagian besar tanda ini sudah cukup menjadi modal untuk memperpanjang usia dan menjaga kualitas hidup. Dan ingat, umur panjang bukan hanya soal angka, tapi tentang bagaimana Anda menjalani hari-hari di usia lanjut dengan sehat, bermakna, dan mandiri. Setelah mempelajari 5 tanda utama yang terbukti secara ilmiah, dapat memprediksi berapa lama seseorang bisa hidup setelah usia 75 tahun. Kini saatnya kita masuk ke bagian paling penting, yaitu bagaimana memantau tanda-tanda ini secara mandiri di rumah. Dan apa langkah-langkah nyata yang bisa Anda lakukan untuk meningkatkan harapan hidup Anda mulai hari ini. Banyak orang mengira bahwa menjaga umur panjang hanya bisa dilakukan dengan obat mahal, alat medis canggih, atau perawatan rumah sakit. Padahal, sebagian besar sinyal yang diberikan tubuh bisa dipantau dari rumah,
tanpa biaya besar dan tanpa alat rumit. Mari kita mulai dengan cara memantau 5 tanda secara sederhana. 1. Kecepatan berjalan. Tandai jarak 4 meter di lantai rumah Anda bisa menggunakan tali atau meteran. Berdirilah di garis awal dan berjalanlah dengan kecepatan normal Anda, bukan dipercepat atau diperlambat. Catat waktu yang Anda butuhkan. Jika Anda berjalan 4 meter dalam waktu 4 detik atau kurang, artinya kecepatan Anda 1 meter per detik. Ini sangat baik. Jika butuh lebih dari 5 detik, itu tanda bahwa sistem otot, jantung, atau keseimbangan tubuh mulai menurun. Ulangi tes ini seminggu sekali untuk memantau perubahan. 2. Kekuatan genggaman tangan. Pegang botol air 1 liter dengan 1 tangan. Angkat dan tahan selama 10 detik. Perhatikan apakah tangan Anda gemetar, cepat lelah, atau kehilangan pegangan. Bisa juga mencoba membuka tutup botol atau toples sendiri. Jika ini sulit, kemungkinan besar kekuatan otot tangan mulai menurun. Untuk memantau, lakukan uji sederhana ini setiap 2 hari. 3. Daya ingat dan konsentrasi. Minta seseorang membacakan 3 kata pendek, acak seperti bunga, meja, dan kucing. Lanjutkan percakapan selama 5 menit, lalu coba ingat kembali ke 3 kata tersebut. Jika Anda hanya bisa mengingat 1 atau 2 kata, latihan otak perlu dilakukan lebih rutin. Lakukan latihan ini seminggu 2 kali dengan variasi kata berbeda. 4. Nafsu makan. Buat catatan makan harian selama seminggu. Apakah Anda makan 3 kali sehari secara konsisten? Apakah porsi Anda kecil, sedang, atau besar? Apakah ada hari di mana Anda tidak merasa lapar sama sekali? Jika dalam 7 hari Anda sering melewatkan makan atau makan sangat sedikit tanpa alasan medis, itu sinyal tubuh sedang dalam penurunan. Mulai awasi perubahan berat badan setiap minggu. 5. Kualitas tidur. Bangun tidur setiap pagi dan beri nilai kualitas tidur Anda dari 1 hingga 10. Apakah Anda tidur nyenyak? Apakah Anda sering terbangun? Apakah merasa segar saat bangun? Jika nilai tidur Anda rata-rata di bawah 6 selama seminggu, itu artinya kualitas tidur perlu ditingkatkan. Gunakan catatan harian untuk melacak rutinitas tidur dan penyebab gangguan seperti suara bising, nyeri tubuh, atau pikiran gelisah. Setelah Anda bisa memantau 5 tanda ini, langkah berikutnya adalah perubahan gaya hidup sederhana yang bisa langsung dilakukan. Jalan kaki 20 menit setiap pagi tanpa tergesa-gesa. Latihan tangan 10 menit setiap hari menggunakan bola karet, botol air, atau handuk. Membaca atau menulis 15 menit sehari untuk menjaga daya ingat. Makan kecil tapi teratur. Hindari melewatkan waktu makan. Tidur sebelum pukul 10 malam dan bangun di waktu yang sama setiap hari. Minum cukup air. Hindari dehidrasi yang mempercepat kelelahan. Tidak perlu melakukan semua sekaligus. Pilih 2 atau 3 kebiasaan kecil. Lakukan dengan konsisten selama 2 minggu. Lalu tambahkan lagi. Kunci dari umur panjang bukan perubahan besar yang mendadak, melainkan kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari secara terus-menerus. Banyak lansia yang sudah menyerah pada tubuhnya hanya karena merasa usia tidak lagi memungkinkan untuk berubah. Tapi penelitian membuktikan bahkan pada usia 80 tahun, latihan ringan dan perubahan pola hidup bisa memberikan dampak positif. Otot bisa diperkuat kembali, daya ingat bisa diasah, nafsu makan bisa kembali normal, tidur bisa diperbaiki, dan lebih penting lagi, semua perubahan ini memberikan rasa percaya diri dan harga diri yang tinggi. Saat Anda bisa berjalan lebih mantap, makan dengan selera, tidur dengan nyenyak, dan mengingat percakapan dengan jelas, Anda akan merasa bahwa hidup ini masih layak dijalani dengan penuh semangat. Jangan tunggu sampai dokter memberi peringatan. Tubuh Anda sudah memberi tanda lebih dulu. Dengarkan sinyal-sinyalnya. Tanggapi dengan tindakan nyata. Karena pada akhirnya,
Umur panjang bukan sekadar anugerah, tetapi juga hasil dari perawatan, perhatian, dan tindakan Anda sendiri setiap hari. Dan Anda bisa mulai sekarang, hari ini, dari rumah Anda sendiri, tanpa harus menunggu esok. Semoga Anda termasuk dalam barisan orang-orang yang tidak hanya berumur panjang, tapi juga menikmati hidup dengan tubuh yang kuat, pikiran yang jernih, dan hati yang tenang hingga usia senja.